Salam sukses dari saya. Selamat bertemu pada pertemuan yang kedua ini dalam pembelajaran dasar-dasar pemrograman atau dasar-dasar pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas atau memperkenalkan apa yang disebut dengan bahasa. Pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan apa yang disebut dengan konversi bilangan. Karena ini ada hubungannya dengan mengkonversi bilangan-bilangan yang kita gunakan seperti misalnya bilangan desimal ke bilangan biner atau yang saya perkenalkan sebagai bahasa rangkaian, kemudian mengkonversikannya lagi menjadi bilangan heksadesimal atau yang saya perkenalkan sebagai bahasa mesin. Lalu nanti juga kita akan teruskan mengkonversikannya menjadi bahasa assembler yang dipakai dalam mikroprosesor atau mikrokontroler. Sebelum lanjut, saya akan mencoba mengingatkan kembali atau menyegarkan kembali ingatan kita. Kalau pernah tahu, kalau belum pernah tahu, saya coba angkat kembali bilangan desimal yang sering kita pakai. Saya ambil contoh 1234. Bilangan dasar 10 atau bilangan desimal. 1234 itu terdiri dari satunya adalah angka ribuan atau 1 kali 10 pangkat 3. Ya, 1 kali 10 pangkat 3. Kenapa pangkat bilangan dasar 10 di pangkat 3 atau bilangan dasar 10? Adalah karena bilangan dasar 10, makanya dipakai 10. Kemudian 2 adalah 2 yang ini adalah 2 angka ratusan atau 2 kali 10 pangkat 2. Kemudian 3 adalah angka puluhan atau 3 kali 10 pangkat 1. Dan yang terakhir adalah 4 adalah angka satuan atau 4 kali 10 pangkat 0. Ini dulu yang kita ingat. Jadi kalau misalkan makin besar ke sana angkanya, makin besar ke kanan, berarti pangkat ini pangkat 3, berikutnya pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, dan seterusnya. Itulah sesungguhnya bilangan desimal. Kalau saya tuliskan misalkan 1 kali 10 pangkat 3 ini adalah 1000, 2 kali 10 pangkat 2 adalah 200, 2 ya, 2 kali 10, 3 kali 10 pangkat 1 adalah 30, dan 4 kali 10 pangkat 0 adalah 4. Apakah anak-anak masih ingat atau saudara-saudara masih ingat atau adik-adik masih ingat? 10 pangkat 0 itu adalah 1. Karena kali 4, maka 4 di sini. 10 pangkat 1 berapa dan seterusnya. Nanti diingat kembali. Nah, dasar ini berguna bagi kita untuk merubah bilangan apa saja menjadi bilangan desimal. Dasar ini. Jadi misalkan saja kita ingin merubah atau mengkonversi bilangan biner 1101 menjadi bilangan desimal, ya, maka satu yang paling ujung ini adalah pangkat 3 karena ini pangkat 0 yang paling kanan, yang angka satuan atau angka paling kecil dalam bahasa
binernya atau bahasa rangkaiannya disebut dengan least significant binary atau bit. Kemudian ini most significant binary atau bit atau biner. Jadi kalau begitu berarti satu yang paling kanan, kalau saya ambil duluan yang paling kanan ini adalah 1 ya kali 2. Kenapa pakai 2? Karena bilangan dasar 2 atau bilangan biner. Ya, 1 kali 2 pangkat 0 kalau kita ambil yang paling ini, paling kanan. Tapi kalau kita ambil yang paling kiri, ya, maka 1 kali 2 pangkat 3. Ya, adalah 2 kali 2 pangkat 3. Ya, kalau kita ambil yang paling kiri, ya, 2 pangkat 3. Kemudian satu yang berikut adalah 1 kali 2. Ya. 1 kali 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Saya jadikan pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian yang angka yang ketiga dari kiri adalah 0. Yaitu 0 kali, ya, 0 karena 0 ini, ya, kali dengan 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1. Ya. Kemudian yang terakhir, satu yang terakhir yang paling kanan adalah 1 kali 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Ya. Sehingga kalau dijadikan desimal, tinggal dijumlahkan ini. Ya, tinggal dijumlahkan menjadi 2 pangkat 3 adalah 8. Ya. Masih ingat? 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 1 kali 8. 1 kali 8. Kalau ini 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 1 kali 4. Kemudian 0 kali 2 pangkat 1 itu adalah 2. Ya. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Kali 0 berarti 0. Ya, kemudian 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1 berarti 1. 1. Sehingga kalau dijumlahkan ini 8 ditambah 4 ditambah 1 berarti berapa itu? 13. Ya. Berarti sama dengan 13 dalam bilangan desimal. Itu hasil konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi tinggal dikalikan saja dengan bilangan berpangkatnya dan dijumlahkan. Itu konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Ya, itu yang pertama. Untuk yang berikut sama saja. Jadi untuk bilangan-bilangan lain sama saja. Jadi kalau seandainya kita ingin mengkonversikan lagi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal juga sama. Kita tinggal menyusun bilangan berpangkatnya lalu kita jumlahkan bilangan tersebut menjadi bilangan desimal. Jadi kalau ini bilangan biner, ya, bilangan biner yang di atasnya bilangan desimal yang di atasnya ini bilangan biner.
Jadi dari bilangan biner ke desimal, ya, ke desimal, caranya seperti itu, yaitu dengan menyusun pangkatnya, lalu masing-masing pangkat dari masing-masing bit itu di kalkulasi lalu dijumlahkan menjadi bilangan desimal. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Sebelum kita pindah ke bahasa yang lain, kita coba sebaliknya. Bilangan binernya duluan, bilangan desimalnya duluan, kita rubah menjadi bilangan biner atau angka desimal menjadi angka biner. Ada cara tersendiri untuk itu, yaitu kita tinggal desimalnya dibagi dengan 2 dan seterusnya. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya kalau kita merubah desimal yang di atas tadi, ya, atau kita ambil yang mudah saja, misalnya 40 misalnya. 40 desimalnya, binernya berapa? Yaitu 40 ini, ya, 40 dibagi 2, ya, 40 bagi 2, 40 bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena biner. Jadi kita ingin merubah desimal ke biner. Ya, ke biner. Kita ingin mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi 40 itu sama dengan caranya, yaitu caranya 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20. Tidak ada sisa, berarti di sini 0. Kalau ada sisa berarti 1. 0. Kemudian dibagi 2 lagi, ya, dibagi 2 lagi, 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Ya, 10. Tidak ada sisa juga, makanya hasilnya di sini 0 juga. Lalu 10 dibagi 2 bagi 2, 5, hasilnya 5, tidak ada sisanya, berarti 0 juga. Ya. 0 juga, berarti di sini 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 dibagi 2 lagi, hasilnya 2,5. Karena setengah itu hasil dari sisa, maka ini jadi 1. Hasil di bawahnya adalah 2. Ya, ini dibagi 2. 5 bagi 2, 2,5, tapi setengahnya jadi 1, jadi hasilnya 1. Tapi yang diambil 2-nya. Kemudian 2 dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2, ya, hasilnya 1. 1 ini tidak ada sisa, berarti 0. Hasilnya 0. Ini hasil, ini pembagiannya, ini hasil, dan seterusnya. Tunggu saya tulis hasil di sini supaya lebih jelas. Kemudian tinggal 1, 2 bagi 2 sama dengan 1. Ada yang bilang 0. Itu hanya kebiasaan yang salah. Jadi 1 dibagi 2 adalah 1 di sini, karena setengah. Sisa adalah 1, di bawahnya adalah 0. Ya, inilah hasil yang sebenarnya. Ini disebut dengan LSB, ya. Ini namanya LSB, Least Significant Bit atau Binary Bit. Kemudian yang paling di sini adalah Most Significant Bit atau binary. Sehingga hasil binernya adalah, ya, adalah
1010 ada 3. 101 nolnya ada 3. Ini bilangan biner. Ya, saya tulis pakai B di belakangnya. Ya, saya tulis pakai B di belakangnya. Kemudian bilangan desimalnya saya tulis pakai D di belakangnya. Jadi 40 desimal menjadi 101000 bilangan biner. Jadi konversi dari desimal ke biner dengan membagi 2 untuk ke biner, membagi 16 nanti kalau untuk ke bilangan heksadesimal. Tapi kalau dari bilangan biner ke desimal, kita dengan menggunakan bilangan berpangkat. Inilah cara pertama untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner atau bilangan biner ke bilangan desimal. Saya kira untuk supaya jangan terlalu panjang videonya, nanti kesulitan dibuka untuk HP. Itu untuk gambaran pertama. Nanti kita akan lanjutkan dengan mengkonversi bilangan heksadesimal atau yang biasa saya sebut dengan bahasa mesin ke bilangan biner atau ke bilangan desimal pada kesempatan yang lain atau pada kesempatan offline. Selamat belajar.